Sulawesi Selatan tercatat mengalami deflasi 0,26% pada Juni 2024. Hal serupa juga terjadi pada bulan sebelumnya, yaitu Mei 2024 yang juga mengalami deflasi 0,10%. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, menyebut bahwa deflasi yang terjadi selama 2 bulan berturut-turut disebabkan oleh harga beras yang sudah relatif stabil, berkat panen raya yang terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Produksi yang berangsur membaik membuat komoditas ini memberi efek besar terhadap tingkat inflasi Sulsel. Baik, dalam ekonomi itu ada dua peristiwa yang harus atau sering terjadi sehubungan dengan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang pertama namanya inflasi, itu ditandai dengan peningkatan harga jual yang kemudian berkonsekuensi terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan deflasi. Deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Nah, sehingga dengan demikian deflasi itu sesungguhnya adalah ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa. Dan penurunannya itu kemudian terjadi secara signifikan. Nah, kalau kemudian orang mengatakan bahwa seharusnya kan bagus itu, tapi sebenarnya tidak. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya deflasi pada sisi ekonomi misalnya? Yang pertama adalah terjadi penurunan agregat, dalam artian bahwa penurunan agregat terhadap permintaan. Nah, tiba-tiba misalnya terjadi permintaan konsumen, individu dan bisnis menurun secara drastis. Nah, yang harus kita tahu kenapa tiba-tiba misalnya terjadi penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi pada sisi supply-nya, pada sisi produsennya, itu mereka menghasilkan barang dan jasa melebihi dari kapasitas atau melebihi dari kebutuhan pasar. Sehingga terjadi oversupply. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa jadi misalnya terjadi disebabkan oleh pengurangan pasokan uang yang ada di masyarakat kita. Nah, tentu ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Dr. Mursalim menyebut bahwa bisa jadi deflasi juga disebabkan karena adanya efisiensi, kemajuan teknologi dan proses produksi yang dilakukan secara efisien yang dapat menurunkan biaya produksi harga barang. Ya, kalau kita lihat kasusnya di Sulawesi Selatan, itu salah satu penyebabnya adalah Sulawesi Selatan itu sangat ditopang oleh sektor pertanian. Nah, khususnya adalah padi ya, beras ya. Nah, kalau kita lihat produksi beras saat ini itu kan lagi musim panen di beberapa tempat, sehingga kemudian produksinya. Dan itu yang banyak mendorong terjadinya deflasi di Sulawesi Selatan sampai minus sekian. Nah, tentu dampaknya kepada masyarakat itu adalah kita harus berhati-hati. Ini bukan hal yang positif semata, tetapi bisa menyebabkan terjadinya pengangguran pada satu sisi. Nah, kalau misalnya di Sulawesi Selatan, ketika kemudian produksi beras itu meningkat, maka tentu pada sisi yang lain permintaan kemudian tidak bertumbuh dengan positif, maka ini kan orang kemudian terjadi oversupply sehingga kemudian bisa berdampak. Dr. Mursalim menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bergerak dengan cepat untuk mencegah terjadinya hal ini dengan cara menempuh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah harus mempercepat dorongan anggarannya dengan melakukan belanja terhadap komoditas-komoditas yang menyebabkan deflasi. Peristiwa deflasi dan inflasi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, karena dalam waktu beberapa bulan hal ini akan kembali stabil sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Situasi deflasi yang dialami Sulawesi Selatan pada bulan Juni menjadi bukti dinamika ekonomi regional yang perlu terus dipantau. Pemerintah daerah dan BPS diharapkan tetap mengambil langkah-langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Andrea Ririn Karina, Monas TV.